selalu berpikir bahwa dirinya itu teledor dalam hal taat, padahal Allah selalu baik pada dia. Kalau selalu berpikir gitu, mesti ya tawalladu dadi kalahirna min hasangi hadil fikra fal haya wisin. Wa hadza tafakkuru tailah mikir yazidu nambe apa tafakkur fi khaufika indal mutisira wedi minallahi sangi Allah taala. Orang yang berpikir demikian terus isin terus dadekno wedi pangeran. Wa yahmiluka lan dorong apa iki hadza ka ing sira ala laumi nafsika ing atase modo awak sira. Mengkritik diri kamu sendiri wa taubihiha lan melehno nafsika. Wa mujamati taksiri lan ngeduwi pepeko wa mulazamati tasmiri lan mulazamah netepi cangcut. Tasmir mana cangcut? Napa serius nih? Tasmir bahasa Indonesia ini serius. Kalau orang tahu dirinya gegabah pepeko dalam ibadah, kemudian tahu itu disalahkan Allah, pasti dia akan menjauhi taksir itu, sembrono itu, dan selalu serius melakukan ibadah. Menurut terang masalah mulai fikrotun fi wa'dillahi ta'ala. Terus kita tahu di Quran di hadis itu ada janji Allah. Kemudian ada ancaman Allah. Terus yang dijanjikan tentu para wali. Wali wong apik kowe wali sanggepe wali. Wali amatir wali pokoke wali. Terus perilaku sing ora disenengi Allah. Kalau beri contoh sing aman, maksudnya aman itu ada di beberapa kitab. Misalnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu kitab yang dipakai semua pesantren, kitab fikih. Itu kalau ngeritik, kamu kalau mau sholat, iku kudu ana melayuni. Mane kula nu sering gawe syariat teng santri kula, pokoke nek jamaah mbok pira kadare iku ana melayuni. Guling-ilingan nak kowe iku serius. Kan yo ora lucu misalnya dipanggil kiaimu terus mlaku sewantai kan koyo kan koyo wong ora peduli napa. Nah, Dawe Mu'in itu sederhana oleh contoh. Karena Allah itu mengkritik orang munafik yang kalau berangkat ke sholat itu malas-malesan. Artinya fal kasal iku min sifatil munafikin. Malas-malesan adalah sifatnya orang munafik. Jadi kena ape sholat terus sampai angop terus rokoknya tindak nosek sewantes. Nah itu rontok. Rontok PKI, rontok munafik kenapa? Wah rontok. Mergo sifat itu sifatnya tiang napa? Munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berangkat ke sholat itu secara malas-malasan. Nah, kebalikannya orang baik itu wasari'u ila maghfirati rabbikum. Kalau ada sesuatu yang potensi menjadikan maghfirahnya Allah itu kesusu cepet-cepetan. Ngan rata-rata kiai nak melaku iku banter. Guling-ilingan nak menuju barang apik iku ketok serius. Nah kiai kok mlaku nelon-lon kemungkinan nek ra di dhuwit ya ketuan. Ora pati iso ngaji, jare sing anteng-anteng kuwi ana makonane, paham no? Sekali-kali nek ngaji pas marung ana tat ngaji mlayu nganti nabrak-nabrak wong. Iku insyaallah luwih keren apa? Tapi yo ngawur nganti nabrak-nabrak wong. Kalau cerita, dadi mulane kadang wong khusuk ora wali, Mas. Kok kowe nu angel dadi wali. Mergo nek ape ngaji ku angop niku ora wali-wali. Mulane iki mareni terakhir iki mareni ya. Jadi tumak nina itu ada batasnya, enggak boleh tumak nina fil khairi. Kalau kebaikan kudu wasa riwono kesusun. Sebagian ayat kebaikan diredaksen Allah fafirru ila wa firru iku melayu. Jadi kan apa ngaji kok lon-lon pe jamaah iku gak seru, kudu napa? Melayu. Ana melayune, ana unsur cepet-cepet. Mulane kadang wong anteng ra dadi wali-wali mergo kenemenen. Paham ya? Iki peringatan ke wong Solo ke Jogja niki. Nah bab iki ape wong Madura. Tapi nak hadis latah itu ape wong Solo ke Jogja. Dadi kok plus minus apa? Wong Madura soleh lat kandhani latah itu paling abot. Aja gampang muring-muring. Paling abot. Anu kula di santri Madura kathah. Tak kandhani pantangane hadisnya Madura latah itu. Mergo Madura paling susah nak disuruh menahan muring-muring. Nah wong Solo Jogja nak kon kesusu ra gelem. Ngalon-alon waton kelakon mamaten. Saiki jog ngaji dirubah no. Sing wong Jogja koyo Ruhin barang Melayu. Sing wong Madura. Ora napa? Ora emosi. Jadi ya enggak apa-apa, memang kita tidak pernah sempurna. Nah, kula wong Pantura ra seneng misok wong Pantura niku. Mergo belah no. Tapi ini penting kula aturno. Makanya ada ibadah yang Nabi itu tidak kesusu. Bahkan saking kesusunan Nabi itu pernah ada kejadian dan ini enggak bisa ditiru secara fikih. Saya ulang lagi ini enggak bisa ditiru secara fikih.
ada air itu kira-kira ya hanya sekitar 100 meter. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Nabi itu tidak wudhu, tapi tayamum yang dekat sama debu di dekat kamarnya Nabi. Itu riwayat yang memang nggak bisa ditiru, tapi harus dibenarkan. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau tidak menuju air itu? Jadi, saya tidak yakin sampai air itu. Padahal saya kesusu nang suci. Jadi saking inginnya Nabi nang suci, itu sudah yang dekat tayamum, saya tayamum. Tapi saya ulang lagi, ini nggak bisa ditiru secara fikih. Karena kamu tidak akan hadir kayak Nabi. Makanya ini tak peringatkan, kamu kan tidak akan hadir. Meniru aku ya kira iso, meniru Nabi itu baru iso. Iso Gus nak niru yang jajal, mau kita boy aku nak melingkar kabeh. Jadi Nabi pernah ngalamin itu ya. Jadi itu nggak sampai 100 meter ada air, mungkin nggak sampai 50 meter bahkan. Tapi Nabi itu pas panik, mungkin saking hadirnya pada Allah ingin posisi suci, itu itu tayamum. Ketika ditanya al amru asra'u min dalik, urusan bisa lebih cepat timbang itu. Saya pernah ngalami seperti itu, tapi tidak se ekstrim tayamum. Wudu pakai aqua, pakai. Jadi saya pernah di mobil, kemudian saya pas usul, mobil tak suruh berhenti, terus saya wudu pakai air aqua. Padahal ya dekat masjid, ya dekat. Karena kadang tadi, kepanikannya orang-orang dekat Allah itu beda. Itu pokoknya butuh asro, butuh melakukan sesuatu yang cepat. Ada contoh lagi yang lebih ekstrim, ada ulama punya baju dua. Karena orang Arab kalau pakai pakaian kan celana, terus sarung, baru jubah. Makanya orang Arab itu biasa pakai lafaif, berlapis-lapis pakaiannya. Ya pastinya pas kondisi ideal itu biasa lafaif. Ya kayak saya misalnya kan nggak pakai kaos, karena orang priayi kan mesti pakai kaos baju. Cuma saya nggak pernah pakai jas, dianggap nganten malah repot. Kalau disungkan, kalau jas kuatakan. Gara-gara dianggap kiai roto-roto anak ngaji kan aku jas. Akhirnya jaluk nggung nyai. Wah bingung, bos ngekek iku niat sakake, Gus Bak ora jas ora kelar tuku tapi ya ora ro. Niate elek bape ya ora ro. Kemungkinan itu nganggep aku ora kelar tuku terus ngekeki. Itu berarti suudzon yang terlembagakan. Kemungkinannya ya saking takdime wae kepengin kiai ini duwe jas. Atau kemungkinan ini Gus Bak iku lomo ben dikekno wong ra jelas-jelas ya. Enggak ngerti dan enggak perlu dikonfirmasi ben supaya ngamal. Lah kiai ini lagi wudu, wong Arab lagi adus ning hammam. Hammam itu pokoke dhisik kan ana pemandian umum sekarang sama lagi. Pas di pemandian umum itu beliau ditunggoni santri nih, mulai dulu ya memang ada adat ya kalau kadang dia tindak itu di daerah santri nih. Aku era gem daerah Mustafa lah melakukan. Kita selalu melakukan pekerjaan kita sepenuh hati. Gak ada yang namanya coba-coba. Ketibik malah loro kabeh. Jadi bandara itu sing roh terminal A1 ya aku, dekne tiket ya aku iku derekno malah aku sing derekno akhirnya. Sembrono. Seloro kabeh diten. Opo ora roh. Swarga ya ora roh, dekne sebenarnya kayak tuntun ya ora roh. Singkat cerita, si kiai tadi dengar, fulan saya minta baju karena yang miskin ini di dalam kamar mandi itu mestinya ya udah mengkiai sudah di kamar mandi itu bilang ke santrinya, Cung baju itu kasihkan satu sama yang minta tadi. Terus kata santrinya, ya Syekh halla badaan gosal tambok kamu jangan ke susu, kamu mandi dulu, engkau mandi dulu baru ngasih. Terus kata beliau, hati saya pas itu ingin ngasih, setelah mandi saya selesai mungkin hati saya sudah rubah, tidak ingin ngasih. Jadi cepat itu imma takut mati sehingga kamu tidak sempat melakukan kebaikan, wa imma takut rubah. Takut rubah. Kan iso wae pas adus karena mungkin lagi seneng-senenge kena banyu, belum mau. Barang 200 medit. Kan yo ora roh. Wah nek pas lomo lakoni wae engko kan iso medit. Atau pas sampai lomo wis mati. Potensi jadi kita ini mengejar waktu mati dan mengejar berubahnya pikiran Berubahnya pikiran. Pokoknya walhasil dalam semua kebaikan teksnya Quran tuh fafirru ilallah, lari. Firor itu maknanya apa? Itu yang saya minta lah. Jadi tradisi tertentu.
Tapi memang tradisi tumak nina itu bagus. Saya hormat sama orang Jogja, Solo, Magelang itu hormat. Tradisi tumak nina itu bagus. Tapi kadang kenemen. Karena ada momen di mana kita harus ke susu. Misalnya kebakaran kan ke susu. Kalau takut kebakaran sejak kita harus ke susu, apalagi ini kebakaran rokok, spring, itu lari. Ya, jadi ini kita harus fair. Makanya guling-gilingan. Saya tuh kalau manggil santri kok kurang lari itu tak marahin. Bukan karena saya ingin bikin syariat. Kalau mau jamaah gitu, sa'i samu kudu mlakune iku beda. Makanya sa'i itu kan maknanya melaku kecil. Itu hebatnya Islam. Tawaf itu kan yang 3 kali pertama itu disuruh romal itu lari-lari apa? Kecil. Sa'i juga sama. Itu guling-gilingan, kita ndak boleh sowan pangeran dingin-dingin saja. Emang kalau loh. Cara pangeran terus ana wong tawaf yo mlaku mbek ango terus santai. Iku bangune apa ibadah? Kangen aku ta ora kok saenake dhewe. Nek melayu kan seru. Apa? Senajan wis ketemu pangeran Gusti paringi sugih wis ngono lah pokoke. Ya rada kurang ajar melayu ku susu jebule jaluk ya apa? Sugih. Ya eling-eling ya. Jadi ini kula suwun lah. Tapi ora 100 gebut mlaku 120 iku ngawur nek iku. Pokoknya ana kesusune lah, entah berapa kadarnya itu ana. Mergo istilah pangeran apa? Wasari'u bergegas lah. Ya apa? Makanya Nabi dulu pinternya gitu. Ada Bani Sulaim, Bani Ifar itu punya adat tumak nina. Itu sama Nabi dipuji. Adat kamu bagus tumak nina, tapi dikurangi tumak ninanya kalau dalam kebaikan harus ke susu. Ada daerah yang temperamental. Dikandani Nabi la takhdab. Ya sama seperti di kita kan. Orang Madura di bab musyawarah ahlul khairat mungkin bagus, tapi di la takhdab kurang. Orang Solo, Jogja di tumak nina bagus, tapi di musyawarah kurang. Jadi makanya ini barokahnya ngaji ya dirubah sidik-sidik. Maksudnya yang plus minusnya itu dirubah. Karena saya belum pernah menemukan tag orang baik itu diredaksikan tenang, tapi semuanya redaksinya apa? Wasari'u. Wasari'u itu apa? Bergegaslah. Fafirru, larilah. Jadi fafirru ilallah, maka larilah. Firu itu lari apa berjalan? Lari. Supaya maksudnya lari itu tidak harus lari kayak pembalap itu enggak. Pokoknya ada unsur kesusune gitu. Ada unsur bergegas. Dan karena ada etis memang, misalnya saya sebagai anak dikasih tahu babak atau kangkang Gus ibu sedang gerah serono sewantai itu kan kayak gak ngergani wong tua. Kudu ono melayu. Nah di sini ini maka diredaksikan di semua riwayat Nabi itu kalau jalan wa idza masa Nabi kalau jalan itu fakaan namayan hattu min sobabinir taqo. Semua dibak menerangkan apa Nabi kalau jalan itu seakan-akan turun dari tangga. Maknanya cepet. Fakaan naman hatto min sobabinir taqo. Jadi Nabi kalau jalan itu cepet. Ya dong ini ya. Paham ya? Ngiling-ngilingan. Nah, ciri utama berpikir secara Qur'ani adalah apa? Kamu mencari sifat-sifat wali Allah. Dan ternyata sifat wali-wali Allah itu musyaroah ilal khairat kalau melakukan kebaikan ke susu. Dan sifat orang munafik itu kalau melakukan kebaikan bermalas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga kata Fathul Mu'in kalau kamu sholat kudu ono kesusune, ono nasate. Guling-gilingan kamu biar tidak berkategori munafik. Karena orang munafik kalau wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sedang mau sholat malas-malasan. Nah, intinya gitu cara jadi mufassir, cara jadi pemikir Quran yang baik apa? Sifatnya orang baik dikumpulkan, kemudian kamu ingin diri itu. Sifatnya orang buruk kamu kumpulkan, kemudian kamu menghindari sifat itu. Misalnya Allah cerita Fir'aun. Fir'aun itu penyakitnya apa? Istagna, merasa kumoluhur, merasa tercukupi semua. Itu sifatnya apa? Fir'aun. Tapi sifatnya orang baik itu ya Yuhannasu antumul fuqara'u ilallah. Sifat orang baik adalah merasa fakir, merasa gak siapa-siapa di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keangkuhan itu sifat Fir'aun. Merasa fakir, merasa gak siapa-siapa adalah sifatnya orang baik. Makanya nadumanya Habib Abdul Haddad masyhur itu. Ana abdun soro fakhri dimna fakri, itu yang sering dinyanyikan, dilakukan para wali-wali itu apa? Ana abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi ana uta ingsun abdun kawula. Soro ingkang dadi apa fakhri kebanggaan ingsun iku dimna fakri mergo fakir ingsun. Jadi saya ini hamba-Mu ya Allah, yang sebagai kebanggaan saya adalah saya selalu butuh kepada Engkau. Karena ciri utama orang jelek adalah hidup seakan-akan enggak butuh sama campur tangannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau saya punya uang pasti senang, punya jabatan pasti senang. Saya jadi menteri mesti beres semua, saya jadi gubernur beres semua. Merasa bisa semua itu min sifati Fir'aun, itu sifatnya Fir'aun. Tapi kalau kamu jadi menteri, jadi gubernur, saya ada siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Saya kiai pun tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya orang baik pun tidak mesti dijamin baik terus tanpa pertolongan Allah. Sehingga selalu la haula wala quwata illa billah. Saya bisa menghindari maksiat ya karena Allah, bisa melakukan taat juga karena Allah. Nah, orang yang seperti ini itu jenis ana abdun soro fakhri dimna fakri. Saya ini adalah hamba yang menjadi kebanggaanku adalah karena saya selalu fikir, selalu butuh kepada engkau. Ini penting kalau terangkan, jadi supaya orang terbiasa. Dan kalau seneng ngaji ini paling seneng. Kenapa saya ngaji seneng? Karena tadi kebaikannya Allah, nikmatnya Allah saya omongkan. Sehingga dengar orang banyak bahwa Allah itu baik, Allah itu zat yang kita tuju, Allah somat. Jadi kalau saya jadi wali karena di kamar patang puluh dino, paling terkenal wali. Wong salam template jadi nggak no. Terus untung aku ora untung belas. Lan cara bapak wali be ulama iku mulya ulama. Wali iku nak terkenal wali paling banter wong sowan nggo gula sing untung dekne. Jadi kalau ulama menerangkan kebaikan orang dengar semua, akhirnya Islam menjadi siar. Mana bodoh-bodoh tadi wali ulama ambek wali iku ya dhuwur ulama. Mbok ambek gue dhuwur gue mergo ora ono makome itu sih. Terbang kan cepet kaya kapuk tapi cebloke tok laut. Wong nek di makom iku kaya kapuk. Terbangnya cepet tapi gak tahu jatuhnya di mana. Dieling-eling ya, terus kula suwun sangat. Selama ini adat kita buruk. Nak nyongko anteng iwake juga anteng fil khairat. Ketika kebaikan pun respon kita anteng, tidak boleh. Dalam kebaikan harus musaroah. Harus apa? Musaroah. Musaroah itu kesusu. Nah itu makanya filosofinya apa? Kalau tawaf pertama juga kon cepet. Sa'i namanya ya sa'i. Sa'i maknanya apa? Lari-lari kecil. Jadi kalau bahasa Arab itu masa yamsi masyan itu jalan biasa. Kalau sa'a yas'a sa'yan itu jalan agak lari. Makanya diarani sa'i. Kau oleh sa'i kok leha-leha ora oleh. Tapi aja terus numpak skuter balapan yo aja. Mulai bingung wong saiki. Nah wong sepo numpak skuter pantes saiki sing nom-nom lah do numpak skuter. Terus masing wengkek pasangan suami istri skuteran pun tuaf. Aku wis kodho malaikat mbarno aja tampa. Mangkel wong. Lagi ini sing hafal Quran ngalim diselipi ya perkara ada kurang aku skuter atau mata ijek nom nak tuwa eno tak malu ijek nom kan lu wajib pasutno kan pasut yang fikir mandi yakin enak wes yo terlalu senajan to sah yo tapi terlalu ijek nom padahal du balapan sruwet terus piye karepe Arab Saudi ngono diolen cara kula penguasa Arab sing tuwek tok mati tak oleh sing nom-nom tutuki ngono tapi yo pancen yo sana saya sah sekedar sah. Tapi terlalu. Mosok sowan pangeran nganggo skuter muter. Aduh. Sembrono. Yo coba lakoni ku awas kowe. Kecuali kowe tuwek meh mati wis ngono. Tuwek ora meh mati yo aja. Aneh-aneh. Ya maksudnya kesusu ora ngono iku. Tok budi wae. Wa min anta tafakkar nggih. Eleng-eleng ya kowe wau nggih napa? Sifatnya orang baik yang di Quran itu kita pelajari, lalu kita tiru. Misalnya sifatnya orang baik termasuk apa itu? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum tidak pernah punya rasa takut, rasa gelisah, itu harus kita tiru. Karena kalau kita punya rasa gelisah itu biasanya lama-lama gak ridho, gak kodok, qadar. Itu kudu ceria. Lu kalau sebagai manusia sering susah, tapi saya paksa, susah itu saya hilangkan. Karena kalau saya rasakan susah terus, lama-lama saya agak ridho bekodok kotor. Makanya saya paksa seneng, tak paksa. Sesuai kulino. Nganti kalau saat ini rasa susah. Di murid kira jelas sudah rasa susah. Sangking apa? Lagi iki kan susah. Aku di murid tua Gus, tua pikir tak ayo serat jelas. Goblok cara aku kayak gini. Ora usah ngono. Zaman akhir ono wong ngaji go kitab wis hebat. Ono ngrungokno ngaji wis hebat. Ono ora paham tekone majelis wis hebat. Lah nek paham teko kan wajar, kira paham kok teko kan luar biasa. Nah ono penikmat ngaji paham biasa, ini gak paham kok teko. Wae guyu iso. Guyu hebat. Nah ono menteri dilantik guyu wajar, lho ora menteri ra apa guyu. Iku kemungkinane loro, saking waline saking gedenge wis moro. Pokoke seneng ibadah.
Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Lho kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasib piye, putuku nasib piye. Tapi aku anggereling saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu tidak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nara tak tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang tidak punya warisan ya kaya. Karena kita ada siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ada siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas ya sudah anak putuku ya tetap pangerane Allah. Engkau cicit-cicitku pangerane Allah. Selama pangerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis. Aku ramah komi. Caranya ini tak warai sidik kudu niru. Pekso, nareso niru pekso. Allah itu kalau punya sifat itu namanya sifatun lazimatun, sifat yang berkelanjutan dan permanen. Karena Allah itu al-baqi, zat sing baqo, sing terus menerus. Ketika Allah mensifati dirinya ar-razik, zat yang memberi rizki, maka mulai Nabi Adam sampai kiamat orang akan dapat rizki. Karena yang punya sifat itu Allah, bukan menteri keuangan. Ketika Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk, maka agama ini pernah ditinggal akramun nas, khairun nas itu Rasulullah. Pernah ditinggal sahabat khairul qurun. Pernah ditinggal wali songo. Saiki agama dicekel mudin. Katakan dicekel kemenak sing ngurusi agama mergo digaji. Dicekel mubalek sing ngomong buanter agama mergo disalami template. Tetep mlaku. Padahal sing gowo ora ono sing ideal. Utawa dicekel wong ikhlas ngene iki, tapi ya ngene-ngene iki wae. Tapi agama tetap jalan karena Allah al-hadi yang memberi petunjuk itu Allah. Jika apapun kasusnya dunia ini agama tetap jalan. Fa inna wa ta'ala wasafa dzatahu bi annahu al-hadi, karena Allah mensifati dirinya saya ini al-hadi, penunjuk jalan. Jika di Amerika ada orang hidayah, di Hollywood ada, di Bali itu punya banyak santri. Orang Bali bisa maca muin khusyuk era karo orang Bali bedina ra wong utuh. Khusyuk era karuan, kadang wong gunung kidul rata roh utuh lah khusyuk ya. Lho mergo pangeran ra iso diatur. Oh di santri Bali ku tiap romo itu astagfirullah. Pikire wong ping pirang astagfirullah wong pikire. Sing wong gunung kidul dolan Bali. Sebelum ngalek bojoku tok. Mulane bakal ada Shopee Midnight Sale loh, dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Promonya berlimpah, pokoknya kamu gak boleh kelewatan. Yuk pasang pengingatmu dan download Shopee sekarang. ana guyon ana wong haji nangis ning Multazam tekan apa kene nangis. Dene ning Gunung Kidul kan ra tau ora wong ayu bareng ning kono. Wong Pakistan, wong Turki ayu dene nangis jebule sing elek bojoku tok. Masa kowe kan nangis dosamu dol jebule. Jebule kan nangis dosane nyesal dene. Ngomong iku dibener tangga-tangga nek kanjen kabeh wong Indonesia. Saya ayu ning Indonesia ndak nganti sepiro. Jebule sing elek wong Indonesia tok. Lho malah saya Indonesia ada kepelek kabeh. Ra wong Turki, ra wong Uzbek kan wayu-wayu. Sing wedok akhire krungu. Kabeh yo ganteng sing elek yo kowe tok. Enak darane sing elek sing wedok. Rumangsamu sing elek sing wedok tok, sing lanang yo. Elek. Enak ae. Makanya haji itu pangeran ngeling nang haji apa? Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji nya ibadah sing didesain pangeran ku aneh. Wong ibadah iku kono khusyuk. Ning haji lanang wedok mesti kumpul. Sak soleh-soleh wong mesti kumpul. Karena harus ke Ka'bah. Tawaf ifadah itu wajib bagi lelaki dan perempuan. Akhirnya tawaf itu kumpul lanang wedok. Ora ana ibadah sing gelem ra gelem kumpul kaya haji. Nah, salat kan kadang sih dikai satir. Nah, ya salat kan partai-partainan. Nah, model sitoke wong wedok go guri sing lanang go ngarep. Ana sing model samping. Hadise aja mbok takokno, hadise kebutuhan niku mau. Aneh-aneh sebelum salate sampai takokno. Mana ada hadisnya perempuan di samping? Zaman Nabi itu di belakang. Sing jare sing sitoke, mana ada dalil kalau Nabi mewajibkan? Kan Nabi hanya melakukan, tidak mengatakan harus. Harus saya bantah-bantahan padha ngangguri ra bar. Lagi sering takut. Nah cara jangan sebuti aku ora pangeran, aku ngukumi ora ono gunane. Engko jangan-jangan aku fanatik jebule pangeran rapopo. Oh ribet. Tapi haji itu unik.
normalnya perempuan dalam mazhab Syafi'i itu kan cadaran. Tapi kalau di Indonesia dianggap macam-macam kan selalu cadaran. Tapi haji justru perempuan itu nggak boleh menutup wajah. Aneh. Wong mau ketemu lelaki malah aturannya nggak boleh nutup wajah. Orang ikhram tuh perempuan boleh nggak nutup wajah? Nggak boleh. Kayak apa pangeran uji nyali? Leo karuan. Rai-rai Indonesia roy wong pesek ndek. Terus ketemu wong Uzbek wayu wajib buka wajah. Lho kula dikonco kiai Gus kula niku meh kecelakaan tak kok yo apa. Dene berusaha ngambung Hajar Aswad. Pas sampe ngambung pas cah Pakistan wayu pas ngambung. Kiai tenan iki. Cara kula ngambung Gus gak kena waktu. Wes oleh mendingan pangeran oleh beto wong gitu. Ini beto ini pas ning Hajar Aswad. Lha pangeran oleh gocol kanjen ngono fala rofasa wala fusuqa wala jidal fil had fi ku dorof. Dadi potensi ngambung wong wedok iku ya fil haji ing dalem haji. Potensi ngeluh ke bojo elek ya fil haji. Mulane kesunatane wis disaro sak kaji bareng bojo perkara yakin. Wes tetap sadar itu. Mas artis Indonesia ambek bakul kebab ning Turki ayo. Artis Indonesia ambek bakul kebab Turki. Ayo di. Ayo bakul kebab. Tapi sing lanang ya padha lho iku. Wong Turki kula nate dolan teng tiang teng toko Turki iku penjagane lanang-lanang guanteng. Ning Indonesia jelas dadi artis. Terima pembantu. Panjen irunge bener, jedesane bener gak? Nah, tapi kan ning Gunung Kidul kan rombong Gunung Kidul iki masalahnya kayak kaji. Nah terus do nangis tak takut masa kuat di pangeran jebule ngenes. Jadi pangeran ku unik, beda wong unik. Wong haji ku ibadah sakral, justru perempuan tuh wajib buka wajah. Nah, wis aneh. Wis pangeran ngono kersane. Mulane faman faradu fi innal hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Syarat haji ku nah kami ditompo jangan melakukan kefasikan fil haji saat di dalam haji. Yo mau. Leung tok waf kok dadi sitok. Lho kula dikonco, wong iki kiai pas haji kula haji plus. Niku nangis tak takoki kenging napa jenengan nangis. Aku rong tau Gus salat gurunge boko wong wedok. Sak urip-uripku ya Masjid Haram. Kula niku wong elek apa piye le Gus salat tuh ning gurine. Kan lanang wedok dadi sitok nek kredit. Nak mumrah mungkin rapati kredit. Lalu musim haji kan kadang nak sujud ya pas ning bokong itu. Kadang ya pas ayu. Pas elek rapati ngelo. Nangis wong iki. Piye itu? Mas kredit kalau pas haji. Kenapa kok itu terjadi? Kok gak terjadi gimana? Semuanya itu wajib tawaf. Lanang wedok wajib tawaf dan Ka'bah ning tengah. Mau apa coba? Kadang sedurunge tawaf salat, bar tawaf salat tetep akhirnya kan kredit. Polisi kurang apa nertibkan lanang wedok dipisahno ora iso tetep. Pemenang kena wong Syiah lanang wedok dadi suwi tok sak rombongan niku 4.000 2.000. Askare sing kegiles. Lah semua Indonesia ya ora gelem. Wong bojomu sitoke dipisah sing lanang. Wong Indonesia kan ngono ape mlebu Ka'bah kan dipisah mek polisi sing wedok kan tetep ora gelem. Bojomu sitok dipisah iku piye? Selain wedi ilang napa? Akhirnya ya polisine sing kalah karena kan atau tukaran be askar timbang kelangan apa? Bojo. Polisinya akhirnya paham maksudnya ini bojoku mau sitok bukan pisah ku piye. Akhirnya polisinya mantuk-mantuk. Iya. Dia jalan sitok kok pisah dadi mesti maklum. Dadi eleng-eleng. Dadi pangeran niku unik. Iku nunjukno nak dadi wali iku ora kudu ning daerah steril. Buktine pas ibadah haji wae ujiane lanang wedok malah kumpul. Ku nunjukno fil ibadah iku ana coba. Wong ibadah kok ana coba yo haji niku. Ora coba piye ngambung Hajar Aswad kadang lanang wedok dadi sitok. Wong kula bar tawaf jam 2:30 tawaf untuk wong dihit, untuk wong Medan. Untungnya tua kan rapati ayu kan. Jadi kan dekne iku ganduli bojone Mus. Tawaf 2:30 tawaf ifadah tawaf rukun. Lah nyongkone rombongan iku bojone, kan wong lanange kan maca ihram. Kan gak pati ketara. Dekne menawa melok muter ujug-ujug melok rombonganku. Nganti aku bar sak iku ujug nangis dekne bareng ngerti gak rombongane. Nangis kayak bahasa Indonesia wah matekno wong.
Berarti wae kelangan bojo. Mergo katut karepe ngono. Akhirnya tawaf iku kon nyekel bojone ben ra ilang. Terus ada problem fikih. Mazhab Syafi'i mengatakan nyekel istri itu batal. Di ikhram gak nyekel bojo wedi hilang. Akhirnya kiai-kiai yo nakal, kiai-kiai yo rada nakal. Khusus tawaf mazhab Malik ono mazhab. Ono mazhab kok paket khusus sih. Bangune pulsa kok.